Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Mr. Yusuf dalam pelajaran IPA Kurnas, Ilmu Pengetahuan Alam Kurikulum Nasional. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat semua ya. Semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Pertama-tama kali adalah perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua secara vegetatif. Apa ini Mister generatif? Apa itu vegetatif? Kita cari tahu. Yuk. Generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan, atau bisa juga disebut dengan penyerbukan. Jadi, yang dimaksud generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup, dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan, yaitu bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga terjadi penyerbukan. Ya, sampai sini paham? Yang kedua adalah vegetatif atau tidak kawin. Apa itu? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa adanya perkawinan atau penyerbukan. Sampai sini jelas? Bisa membedakan ya, mana yang generatif, mana yang vegetatif. Intinya adalah generatif itu melalui perkawinan bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga terjadi penyerbukan. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga ataupun berbuah ya. Karena generatif ini nanti terjadi di bunga. Ya, setelah ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Sedangkan vegetatif itu tidak ada penyerbukan. Bisa bisa. Contohnya apa aja? Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, lanjut. Kita langsung aja. Kita bahas perkembangbiakan secara generatif. Generatif tadi itu apa? Generatif adalah perkembangbiakan yang melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, generatif ini melibatkan tumbuhan yang apa tadi? Yang berbunga. Jadi, perkembangbiakannya dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Nah, tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan secara generatif. Melalui apa tadi? Ya, melalui bunga. Ya. Perkembangbiakan generatif ini melibatkan tumbuhan berbunga. Nah, tadi disebut apa ya? Perkembangbiakan secara generatif atau kawin ini disebut dengan penyerbukan ya. Penyerbukan itu apa sih? Penyerbukan adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan itu artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, diingat ya, jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, itulah yang disebut dengan penyerbukan. Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, alangkah baiknya jika kita bahas dulu tentang bagian-bagian atau alat-alat perkembangbiakan yang ada di bunga.
atau biasa disebut dengan bagian-bagian bunga. Ya. Nah, di sini Mister udah siapkan nih. Siapkan apa? Siapkan bagian-bagian bunga. Ada banyak. Ya, nanti diingat-ingat ya. Yang pertama, kita mulai dari yang paling bawah. Nah, yang paling bawah itu apa, Ter? Yang paling bawah ini adalah disebut dengan tangkai bunga. Adanya di mana? Nih, di bawah ya. Tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Fungsinya apa? Fungsinya menyokong pertumbuhan bunga agar tetap kokoh berdiri. Ya. Fungsinya adalah menyokong pertumbuhan bunga agar tetap kokoh berdiri. Ya, lanjut. Yang kedua adalah dasar bunga. Nih ya. Dasar bunga itu yang ini. Nih ya, yang membesar. Adanya di mana? Adanya di atas tangkai bunga. Fungsinya apa, Ter? Ya, nih fungsinya. Ini untuk menyokong juga. Lanjut, yang ketiga, bakal biji. Bakal biji itu yang mana? Nih, yang ada di tengah, yang bulat-bulat ini, ya. Bakal biji ini disebut juga dengan bakal buah. Di dalamnya terdapat sel ovum dan calon lembaga. Nah, ini nanti yang jadi buah itu yang ini. Ya, ini nanti bakal biji ini yang akan menjadi buah. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunganya yang warna hijau biasanya ya, yang seperti daun. Nah, ini kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika bunga itu masih kuncup. Nah, suka memperhatikan nggak? Ketika bunga itu belum mekar, itu kan masih kuncup tuh, dibungkus oleh seperti lapisan daun. Nah, itu namanya kelopak bunga. Sampai sini paham? Lanjut ya. Selanjutnya adalah mahkota bunga. Yang mana, Ter? Nih lo, yang warna-warni, yang menarik ini. Nah, ini kebetulan gambar Mister warnanya pink atau merah muda. Mahkota bunga ini berfungsi untuk mempercantik tampilan dari bunga tersebut. Lu, untuk apa kok mahkota bunga itu mempercantik tampilan dari si bunga? Nah, fungsi dari mahkota bunga yang sangat cantik warna-warni ini diantaranya adalah untuk menarik lebah ataupun serangga untuk mendekat. Ya, suka lihat toh, bunga yang cantik dan warna-warni itu biasanya banyak didatangi oleh kupu-kupu, lebah, serangga lainnya, ya. Itu nanti mereka tertarik mengambil nektar yang ada di situ. Nah, karena ada apa? Karena ada dari lebah dan lain sebagainya tadi, itu membantu proses penyerbukan, ya. Jadi bunga itu tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, ya. Nanti kita bahas lagi, ya. Jadi nanti ada beberapa yang membantu proses penyerbukan bunga. Di antaranya adalah lebah, kupu-kupu dan serangga. Ya. Lanjut. Berikutnya adalah ini namanya kepala sari, dan yang tangkainya ini namanya tangkai sari. Nah, keseluruhan dari kepala sari dan tangkai sari ini disebut dengan benang sari. Ya. Fungsinya apa? Ya, ini untuk penyerbukan. Kepala sari dan tangkai sari ini keseluruhannya disebut sebagai benang sari, atau biasa juga disebut sebagai alat perkembangbiakan jantan. Ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah nih, yang tengah ini ya, Mas, namanya kepala putik. Nah, kalau bawahnya disebut tangkai putik. Kepala putik dan tangkai putik keseluruhannya ini disebut dengan putik atau sel
betina. Ini yang mengandung biji tadi ya. Nah, fungsinya apa? Putik dan kepala putik tadi ya, ini adalah sel betina. Oke, ini nanti jadi ketika benang sari ini nempel atau jatuh ke putik, inilah proses yang disebut dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, sampai di sini sudah paham nggih? Untuk proses penyerbukan kita bahas selanjutnya. Oke, sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.